kita ketemu lagi dalam cerita Mogan. Teman-teman terkasih, banyak baru-baru ini orang bertanya tentang malaikat. Entah itu baik itu bagaimana tingkatan malaikat dan sebagainya. Bahkan juga pertanyaan tentang malaikat pelindung. Nah, kali ini saya akan membahas tentang malaikat pelindung. Nah, buku yang saya pakai adalah buku dari Romo Johannes Rubini Marianto, OP. Sekali lagi, buku yang gampang atau mudah untuk dapat dipercayai dalam kerangka pertahanan ajarannya adalah yang sudah saya bahas dalam konten yang sebelumnya, adalah buku yang mempunyai imprimatur dan juga nilai offside. Lalu apa itu? Lihat ya dalam cerita Mogan yang sebelumnya. Nah, teman-teman, kita masuk dalam malaikat pelindung. Bagaimana dapat dimengerti dalam kerangka iman gereja kita tentang malaikat pelindung? Nah, kita akan mulai. Teman-teman terkasih, malaikat pelindung malaikat diciptakan untuk sebuah tugas, yaitu misi. Dan misinya adalah mengabdi tata dan rencana keselamatan Allah, termasuk juga kepada manusia. Kita bisa lihat dalam kitab Ibrani 1 ayat 14. Bagi manusia, mereka menemani dan membantu kita sebagai manusia yang masih peziarah supaya bisa selamat masuk ke dalam kerajaan surga. Malaikat itu berpartisipasi dalam pelaksanaan segala hal yang dibutuhkan untuk keselamatan. Nah, menurut Thomas Aquinas, misi dari malaikat yaitu melayani tata dan rencana penyelamatan Allah terhadap dunia dan manusia itu sendiri. Dilakukan oleh hierarki malaikat yang tingkatannya, selain mereka yang tingkatannya paling tinggi, yaitu serafim, kerubim, dan tahta. Berdasarkan interpretasi dalam kitab Daniel 7 ayat 10, Thomas Aquinas mengatakan, sudah kelihatan jelas bahwa ada golongan malaikat yang siang malam memuji tahta Allah dan mengabdi pada tahta dan rencana keselamatan Tuhan. Nah, sedangkan khusus mengenai malaikat pelindung, ya diyakini oleh Thomas Aquinas dan nantinya menjadi pendapat gereja bahwa setiap manusia sejak lahir sampai matinya ditemani dan dibantu oleh malaikat pelindung. Maka kalau pertanyaan apakah kita punya malaikat pelindung, jawabannya sudah Anda dengar sendiri, bahwa sejak lahir sampai matinya manusia ditemani dan dibantu oleh malaikat pelindung. Dan hal ini diperkuat secara tidak langsung perwahyuan dari pernyataan Tuhan Yesus tentang anak kecil dalam Injil Matius 18 ayat 10. Kehadiran malaikat pelindung menunjukkan bahwa Tuhan memakai perantara untuk melaksanakan kehendaknya untuk dunia dan juga manusia. Hal ini dilakukan Tuhan bukan karena ia tidak bisa langsung terlibat di dalam keselamatan dunia dan manusia, melainkan apa? Ia ingin supaya malaikat terlibat di dalam karyanya, sehingga martabat malaikat sebagai ciptaannya menjadi lebih mulia dan juga cemerlang. Nah, kehadiran malaikat pelindung itu sejalan dengan hukum umum penyelenggaraan ilahi terhadap segala kenyataan yang mempunyai potensi perubahan dan belum mencapai kesempurnaannya atau tujuan akhir agar kenyataan yang bisa berubah ini. Misalnya, manusia di dalam perjalanan hidupnya bisa berubah menjadi lebih buruk atau lebih baik sampai pada tujuannya yang sebenarnya, yaitu Tuhan sendiri. Kehadiran malaikat pelindung sebenarnya bukannya merendahkan martabat kita sebagai manusia untuk menjadi anggota kerajaan surga. Manusia dari dirinya sendiri dengan kemampuan kodrati seharusnya bisa memakai akal budinya dan juga kehendaknya untuk mengenal dan melaksanakan hal-hal yang baik. Namun, kita tahu dalam pengalaman kita sebagai manusia di dalam pelaksanaan konkret, kita sebagai manusia sering mengalami yang namanya kesulitan. Mengapa? Karena kondisi
kebertubuhan manusia membuat kita sebagai manusia bisa jatuh dalam situasi suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, dan demi kepentingan jangka pendek malah memilih yang lain. Demikian juga di sini godaan si jahat bisa membuat kita sebagai manusia memilih sesuatu yang juga jahat. Memang Allah setiap saat bisa memberikan rahmat untuk membantu kita manusia secara langsung. Namun Allah berkenan secara tidak langsung melalui malaikatnya membantu kita di dalam hal ini. Di balik semuanya ini adalah kenyataan bahwa setiap manusia, setiap pribadi manusia, setiap pribadi kita adalah berharga di mata Tuhan. Yang menarik adalah pendapat Thomas Aquinas yang mengatakan bahwa bahkan bagi mereka yang selalu jatuh ke dalam dosa dan selalu berbuat dosa berat pun, Allah kita tetap memberikan malaikat pelindung kepadanya. Walaupun sering jatuh, bahkan jatuh dalam hal dosa, Allah tetap memberikan malaikat pelindung kepada kita yang sering jatuh dalam dosa. Mengapa? Karena penyelenggaraan ilahi Allah tetap ada di dalam kita manusia. Malaikat tetap hadir demi mengabdi penyelenggaraan ilahi yang ada si manusia bertobat tersebut. Akibatnya malaikat pelindung tetap tidak akan meninggalkan manusia meski manusia tersebut tetap berbuat dosa besar. Lalu menjadi pertanyaan lanjutan, lalu apa tugas malaikat pelindung secara nyatanya? Bagaimana dan apa malaikat pelindung, tugas malaikat pelindung secara nyatanya? Nah, sebetulnya Thomas Aquinas itu juga menuliskan ada 6 tugas malaikat pelindung. Ada 6 tugas malaikat pelindung. Catat teman-teman. Yang pertama, malaikat pelindung menghindarkan kita dari bahaya terhadap tubuh dan jiwa, entah secara langsung atau tidak. Malaikat pelindung menghindarkan kita terhadap kenyataan berbahaya atau bekerja melalui kemampuan kita untuk mendeteksi yang namanya bahaya. Itu real tugas pertama dari malaikat pelindung, menghindarkan kita dari bahaya tubuh dan jiwa. Malaikat menghindarkan kita terhadap kenyataan yang berbahaya melalui kemampuan kita untuk mendeteksi yang namanya keadaan yang berbahaya. Yang kedua, malaikat pelindung secara tidak langsung mempresentasikan kepada kemampuan jiwa kita, intelek, hal-hal yang bagus sehingga kita akan senang untuk mengikutinya. Ini sebenarnya membantu dan menguatkan intelek kita yang sudah melihat hal-hal yang baik dan juga benar. Maka malaikat pelindung itu semakin mempresentasikan kepada kemampuan jiwa kita atau intelek kita hal-hal yang baik dan juga yang bagus. Itu yang kedua. Yang ketiga, malaikat pelindung melindungi kita dari serangan setan. Si ular tua, malaikat pelindung melindungi kita dari serangan si setan. Itu yang ketiga. Yang keempat dan kelima, malaikat pelindung akan membantu kita membawa permohonan dan doa-doa kita kepada Allah melalui persahabatan kita dengannya, sehingga mereka juga menjadi perantara yang membawa doa kita kepada Allah. Itu yang keempat dan kelima, membantu kita membawa doa-doa kita kepada Allah. Mereka melayani Allah secara dekat karena mereka adalah makhluk rohani semata-mata, dan pertolongan ini sangat kita butuhkan. Dan yang terakhir, yang keenam, malaikat pelindung akan mengoreksi kita apabila kita sensitif kepada kehadirannya. Malaikat pelindung akan mengoreksi kita apabila kita sensitif kepada kehadirannya. Dia akan menjadi rules yang benar, good rules yang benar bagi hidup kita kalau kita sungguh betul sensitif terhadap kehadirannya. Maka untuk itulah, setelah teman-teman yang terkasih, di dalam gereja kita
kita itu menghormati bukan menyembah para malaikat dan malaikat pelindung, karena mereka punya jasa untuk membantu kita apabila kita sungguh terbuka akan bantuannya. Dan ingat, dengan menghormati mereka, kita itu bersyukur atas kehadiran mereka dan terlebih atas karya Tuhan yang maha baik untuk hidup kita. Semoga terbantu untuk Anda semua yang bertanya tentang malaikat pelindungku ada apa tidak, tugasnya apa Romo. Dan semoga ini membuat Anda semakin berani dan juga semakin mau untuk mencari tentang harta rohani gereja kita. Semoga terbantu. Kita ketemu lagi dalam cerita Mogan yang berikutnya. Saya Romo Gandhi. Salam